Oke, itu. Kemudian media sebagai alat bantu. Apa sih media sebagai alat bantu itu? Media yang digunakan untuk membantu penyuluh atau kita di dalam mencapai tujuan pengajaran. Apa Pak tujuan pengajaran? Kalau Anda kan berarti kalau ke desa nanti atau ke lapangan atau bahkan di Puskesmas, Anda menyuluhnya tentang apa? Ya kan? Oh, saya ingin menyuluh tentang atau memberikan pengertian tentang cara-cara menimbang yang benar. Kira-kira media apa yang digunakan? Maka bisa menggunakan demo video, media video. Bisa menggunakan media aslinya. Ya. Media juga bisa digunakan sebagai sumber belajar. Contohnya seperti saat ini bahwa belajar itu tidak hanya berbasis on class atau di kelas seperti dulu, tetapi juga belajar seperti saat ini. Macam-macam media ya. Pertama, Anda akan mengenal yang disebut dengan media auditif. Media auditif itu apa, Pak? Media yang bisa hanya didengarkan. Contohnya, televisi itu juga auditif. Radio itu juga auditif. Media visual, media yang hanya bisa dilihat saja. Ya. Contohnya slide proyektor. Media audiovisual itu seperti yang kita sekarang televisi gitu ya. Itu ada audionya, ada gambarnya. Kemudian macam-macam media itu dilihat dari daya liputnya, itu ada media dengan daya liput luas dan serentak, radio, televisi, media dengan terbatas ruang dan tempat, misalkan media leaflet, poster, terbatas waktu dan tempat yang tersedia. Kemudian berdasarkan fungsinya, ini ada sebut dengan media cetak. Saat ini Anda semua tahu media cetak itu sudah mulai tergeser ya dengan media-media yang berbasis internet ya. Ada Aukizone, ada bahkan surat-surat kabar itu sebagian besar sudah beralih ke media-media yang berbasis internet. Kenapa kok begitu? Ya memang zamannya begitu. Kelak koran-koran ya, surat kabar apa itu lama lambat laun akan berhenti. Akan digantikan oleh media yang bersifat web atau bersifat berdasarkan internet. Kemudian kalau komputer, pertanyaan saya, kalau ini dulu saya diskusikan di kelas, komputer itu apa? Terkait sama media ini. Nah, nanti masing-masing mahasiswa silakan, tidak semuanya, silakan di chat. Komputer itu menurut Anda apa? Nanti saya baca chatnya, nanti saya akan berikan masukan-masukan. Ya. Kan ada media cetak, media elektronik, ada media auditif, ada media visual, ya, ada yang daya punya serentak, ada yang kecil. Nah, kalau komputer kita atau kalau bukan komputer ya, HP kita wis yang smartphone. Jangan pakai, jangan diasumsikan HP-HP lama ya. Sekarang nggak ada kan HP lama kan, semuanya smartphone semua. Atau yang terbaru semua. Oke. Kemudian dilihat dari bahan pembuatannya. Ada yang disebut dengan media sederhana. Ya, kenapa kok sederhana? Karena alat-alatnya pembuatannya mudah, dan ada yang media kompleks di sini. Karena rumit membuatnya. Prinsip-prinsip pemilihan penggunaan media. Nah, sekarang kita beralih kepada prinsip di dalam memilih dan menggunakan media. Yang pertama, tujuan memilih media itu untuk apa? Kemudian karakteristik media pengajaran dan alternatif media. Kemudian faktor-faktor yang diperhatikan di dalam memilih media pengajaran, pertama objektivitas, artinya ini gunanya untuk apa sih? Saya menggunakan media A ini untuk apa? Kemudian program pengajaran kalau itu di kelas ya,
programnya apa saja, sasarannya siapa, situasinya kondisi seperti apa, kualitas teknik seperti apa, efektif enggak, efisien enggak penggunaan media. Jadi semuanya itu menjadi pertimbangan. Artinya kalau di pertimbangan satu media ini yang paling bagus untuk sasaran saya, untuk objektivitas saya, untuk situasi saat ini, maka dan ini juga efektif, maka gunakan media itu. Jadi kalau Anda nanti kelak penyuluhan di masyarakat, ya, Anda maksa menggunakan media presentasi PowerPoint misalnya, tetapi di desa tidak tersedia LCD proyektor, maka itu Anda memaksa dan situasi kondisinya tidak memungkinkan. Maka apa yang perlu saya lakukan, Pak? Anda harus melihat dulu situasi di lapangan waktu mau memberikan penyuluhan itu seperti apa. Oh, masyarakatnya banyak yang berpendidikan rendah misalkan. Terus berada di pinggir atau di pinggir desa yang ada di pinggir yang jangkauan kendaraannya agak sulit misalkan. Kemudian situasinya di sini atau kondisinya belum tersedia penerangan misalkan, listrik misalkan. Kemudian kalau saya menggunakan media ini kira-kira efektif, efisien, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi tidak semata-mata terus Anda menggunakan media apapun dimanapun Anda lakukan, ya, jangan ya. Kemudian itu tentang media yang dari saya. Nah, sekarang saya akan melihat mana chat Anda. Posisinya sudah diisi belum? Sudah ya. Boleh dibuka mikrofonnya untuk kita diskusi, barangkali ada yang mau disampaikan. Memang untuk yang pertama tidak terlalu banyak ya, saya hanya menerangkan apa yang penting, apa yang harus dikuasai oleh Anda saat Nah, untuk pembelajaran yang bersifat online seperti saat ini, ada plus minusnya. Menurut Anda, tulis di chat situ. Menurut Anda, kira-kira plus minusnya apa? Supaya saya tahu. Saya kan tidak menggunakan media ini Zoom terus atau Jimmy terus. Sesekali Anda harus melihat YouTube. Ya, YouTube-nya ini punya nanti saya ganti itu diplomatika, saya ganti jurusan Gizi Malang gitu aja supaya semuanya bisa dipakai. Kira-kira nah ini ada yang bilang, Pak, terhalang sinyal Pak, kurang stabil. Itu salah satu kendala kalau kita pembelajaran online. Ya. Tidak semuanya sinyalnya bagus. Kuota Pak menguras banyak, itu juga saya juga pertimbangkan. Sehingga laptop saya lemot. Nah ini juga laptopnya lemot ya. Saya bisa memahami semua mahasiswa rata-rata kira-kira seperti itu. Kuotanya banyak ya. Kemudian sinyalnya nggak stabil, apalagi mahasiswanya ada di luar kota ya. Kemudian positifnya bisa belajar di mana saja, tidak terhalang jarak ya, itu positifnya. Maka seperti yang saya bilang, media yang saya gunakan saat ini adalah komputer berbasis internet dengan aplikasi Zoom untuk mengajar. Itu media juga. Ya, namun nanti ada kalanya saya akan bentar.
nanti ada kalanya nanti saya akan menyertakan atau membuat video pembelajaran yang akan saya posting di YouTube. Nanti Anda lihat di YouTube, Anda subscribe di situ supaya saya tahu siapa-siapa saja yang hadir saat itu. Kemudian Anda tidak perlu mendownload, Anda hanya melihatnya. Kalau memang perlu mendownload, download yang saya berikan berupa file PPT-nya. File PPT nanti saya kasih, bisa di-download, kan lebih kecil daripada mendownload video atau media pembelajaran. Gitu ya. Nah, kemudian dari sana nanti Anda bisa bertanya. Kalau ada yang bertanya atau ditanyakan, tanya lewat apa, Pak? Bisa bertanya langsung ke WA saya. Nanti akan saya jawab secepat mungkin, ya, sesaat itu. Atau bisa bertanya lewat email, ya. Pembelajaran seperti saat ini nggak bisa kita terfokus hanya pada Zoom. Ini kebetulan Zoom-nya akunnya saya yang pakai, kita yang pakai. Tapi nanti kalau jam 2:30 ada akun atau ada mahasiswa lain yang mau menggunakan, maka kita nggak bisa. Atau mahasiswa yang tersebut nggak bisa menggunakan. Apa? Sering terjadi miskomunikasi, ya. Kemudian kelebihan ada komunikasi dua arah, Pak, sehingga lebih mudah memahami materi yang disampaikan dibanding pembelajaran menggunakan WhatsApp. Oh iya, kalau menggunakan WhatsApp itu kan satu arah. Kemudian Google Classroom juga hanya membaca teks. Kemudian sering terjadi komunikasi, iya. Itu salah satu kelebihan maupun kekurangannya. Itu bisa saya pahami semua, ya. Jangan lupa, Anda sudah dapat pelajaran Applikom belum? Sudah ya, Applikom ya? Belum, Pak, baru semester ini. Belum, Pak. Baru ini, Pak. Belum, Pak, masih besok untuk matkul Applikom-nya. Itu dengan saya juga berarti, dengan saya lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya sama saya ya. Amin. Nah, saya repot, saya mengajar lewat Zoom terus. Ini Anda untungnya, Anda enggaknya. Kalau mahasiswa bilang, Pak, kuotanya boros, Pak. Saya juga boros. Sama. Ya kan? Nah, nanti saya akan buat kira-kira tidak memberatkan dua belah pihak. Makanya itu saya akan coba sesekali lewat YouTube. Ini juga gangguan kan sinyalnya kan di saya kan? Kemudian sesekali juga lewat blog, bisa ya, lewat blog ya. Di blog nanti Anda download materi-materi dari saya. Itu lebih ringan. Itu ya. Kemudian ini tambah kasih video tambah banyak. Oke, sambil jalan kita ada waktu sekitar, sudah ngisi semuanya, harus sudah ngisi ya anunya, apa nama persensinya, itu langsung dikirim ke Pak Fahmi sebagai bukti Anda masuk. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya, jangan sampai ada yang lupa. Nanti itu di copy linknya, kemudian di-share bagi teman yang belum tahu. Cuman kalau ngisinya Anda nanti sore, tentu kan dideteksi sama Pak Fahmi bahwa Google-nya Classroom persensinya masuk sudah sore jam 4, itu nanti dianggap tidak masuk kuliah gitu ya. Oke. Tentang media, tentang pembelajaran, tentang rencana kita ke depan mengenai topik-topik maupun cara-cara pembelajaran yang tidak semata-mata lewat Zoom saja. Tolong kalau ada yang mau disampaikan lewat mikrofon boleh, lewat chat juga boleh. Alangkah baiknya lewat chat saja, mengingat nanti ada mungkin beberapa yang kira-kira tidak perlu saya jawab, ya tidak saya jawab. Kalau memang penting saya jawab, akan saya jawab, gitu ya. Nanti kalau lewat mikrofon bareng-bareng semua, kacau, mendengarnya susah saya. Ini kekurangannya lewat Zoom tidak bisa memanfaatkan kuota Ilmupedia. Materi kurang sempurna, perkuliahan bisa direkam dan diputar ulang jika materi yang kurang sempurna, plus perkuliahan bisa direkam dan itu
kekurangannya apa kelebihannya? Oh, kelebihannya ya yang bawah. Ya, nanti ini juga sudah saya rekam nanti di YouTube bisa dilihat atau saya kalau di YouTube itu mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Kalau terlalu panjang kadang-kadang ditolak sama YouTube video yang terlalu panjang kecuali YouTube-nya yang berbayar. Berbayar saya bisa masukkan video panjang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti minggu depan mungkin dengan Pak Dewa atau Pak Iwan ya, mahasiswa ya di 4 ya. Kemudian dalam seminggu ini ketemu saya lagi berarti sama Aplicom. Iya, Pak. Oke. Untuk PJ mikrofonnya dinyalakan PJ karena PJ harus dengar sampaikan dan saya harus dengar dari Anda. Kalau Aplicom maka Anda namanya SPSS pertama. SPSS harus diinstal, nanti saya dulu yang akan mengajarkan SPSS. Untuk Aplicom, mata kuliah Aplicom, meskipun ini sekarang ini adalah apa namanya PKG atau untuk mata kuliah Aplicom itu sebisa mungkin Zoom-nya atau kalau itu harus pakai Zoom-nya, Aplicom nggak bisa ya kalau nggak pakai Zoom karena praktek. Zoom-nya Anda gunakan HP atau laptop boleh. Nanti Anda minimize, Anda minimize, kemudian Anda praktek persis yang saya praktekkan di komputer saya. Langkahnya seperti halnya kalau kita ada di ya. Jadi pertanyaan Pak, dalam pemilihan media apakah diperlukan penyusunan media cadangan? Iya. Jadi dia itu harus beragam ya. Anda harus punya cadangan-cadangan sama kalau Anda umpamanya saya mau makan ke warung misalkan ya, kita antar ke warung. Saya ingin soto. Kalau soto nggak ada, terus Anda nggak makan pulang kan nggak mungkin. Anda punya cadangan atau punya persepsi lain, oh sotonya habis bisa beli rawon, rawonnya habis bisa beli lalapan dan sebagainya. Sama media juga sama. Kalau medianya diperhatikan, dilihat, direnung atau ditelaah oleh Anda ini nggak cocok saat ini, maka Anda bisa menggunakan media yang lain. Media yang lain yang paling gampang apa Pak? Menggunakan papan whiteboard atau papan tulis. Tetapi kekurangannya ya papan tulis atau whiteboard itu kita harus menguasai materi betul. Kalau enggak kan Anda enggak bisa. Anda baca itu maka tentu baik sebagai penulis. Ya. Ada lagi yang lain? Mohon silakan. Saya sambil dengan saya membuat beberapa video pembelajaran supaya tidak perlu menggunakan Zoom saja. Bisa sih SPSS tidak menggunakan Zoom, menggunakan media pembelajaran. YouTube juga bisa kan, Anda bisa download, Anda sudah pelajari kan sama ya. Cara-caranya itu kan tidak langsung kan tidak apa-apa. Malah Anda tidak ngerti, Anda bisa ulang lagi video tadi, video pembelajaran tadi. Bisa kok ya. Ya wis, kalau begitu saya akan menggunakan berbagai macam media, tidak melulu menggunakan Zoom. PJ. Halo, Iya, PJ. Pak. Ya, Pak. Ya, halo, Pak. Teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Ini kasihan juga, ini mahasiswanya sudah hampir setengah jam lebih menggunakan Zoom ini satu jamnya itu memakan kuota sekitar 1,2 giga. Akan itu sekitar 16.000. Lumayan ya. Kalau setiap dosen Zoom semua, Anda online semua. Nah, meskipun tidak bayar kos, bayar kuota. Sama aja. Ya, malah mungkin banyak nanti. Gitu ya. Ada yang lain? Ditanyakan, monggo silakan. Tidak apa-apa, langsung pakai mic boleh. Kalau enggak, saya cukupkan di sini saja Zoom-nya. PJ? PJ-nya namanya siapa? Sabri ya? Bukan.
Ya Pak, Sabrina Pak. Sabrina. Ya, Sabrina. Oke, ini WA saya masih aktif. Kalau ini kurang mengerti, kurang paham, bisa WA ke saya ya semuanya ya. Ini kan pertemuan pertama. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya masih banyak lagi sampai dengan 14 kali tatap muka, kemudian ada tugas-tugas. Kemudian perlu saya tekankan lagi, setiap dosen itu nanti beragam cara, berbagai model di dalam membelajarkan atau memberikan pembelajaran perkuliahannya khususnya ya. Ada yang seperti saya, ada yang hanya blog, ada yang hanya WA saja, yang macam-macam. Karena karakter dari dosennya berbeda-beda. Contoh, ada dosen yang tidak menguasai betul teknologi. Ya, karena sudah usia tua, lupaan dan sebagainya. Jangan berharap Anda samakan dengan dosen-dosen yang lain. Ya, kok tidak ada media pembelajarannya dosen itu? Belum tentu ada. Ya, jadi setiap dosen punya karakter dan sama dengan media, situasi kondisi dosennya juga berpengaruh di sini. Bisa pahami ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa itu saja dari saya. Belum ada praktek, masih prakteknya mungkin 2 atau 3 minggu lagi. Anda siapkan bahan-bahan prakteknya, nanti saya chat di grup kelas, di grup pendidikan gizi, apa saja yang diperlukan untuk praktek. Buka mic-nya semua sekarang, semuanya dibuka dulu karena akan saya akhiri. Biar bisa menjawab salam ya. Iya. Saja kalau kalian bisa ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.